Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Fleksibel tapi tentu kualitasnya nggak mungkin bisa diraguin. Ayo gabung sama aku yuk. Dah. Seru banget kuliah di sini karena saya bisa bekerja sekaligus kuliah juga dan kuliahnya benar-benar fleksibel banget. Makanya buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, langsung aja daftar di UT Bogor. Dah. Di jalan, suntuk tempat kuliah, jadi ngantuk. Mumet di tempat kerja ngantuk, damn karena kuliah malam. Mumet lama-lama bisa stres. Gak mau stres. Mumet, geke, doku udah tiris, dompet udah pipis. Capek pulang kerja, mesti belajar. Rumah berantakan, bingung harus apa. Berangkat kuliah, ngaso apa mandi daripada sensi. Mending kita studi, inilah hidup kekinian. Kalau nggak kuliah ketinggalan, lamar kerja minimal sarjana. Universitas terbuka solusinya. Sejak Universitas Terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT
sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT, menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Para mahasiswa baru Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia. Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan. Ayo kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menembus studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id. Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT. Saya akan contohkan beberapa hal yang saya lakukan ketika saya kuliah di UT. Awalnya saya ragu bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena aktivitas saya di dunia entertainment. Hal pertama yang saya lakukan setelah registrasi adalah membaca dan mempelajari katalog UT. Di dalam katalog ini tersedia semua informasi yang berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Kemudian saya memastikan bahan ajar atau buku materi pokok yang saya terima adalah bahan ajar edisi terbaru sesuai kurikulum program studi di katalog. Langkah berikutnya saya juga berselancar di laman UT, yaitu www.ut.ac.id. Beragam informasi tersedia juga di sini, termasuk berbagai materi pengayaan perkuliahan, juga bahan ajar digital yang tersedia di ruang baca virtual. Teman-teman mahasiswa baru UT, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencermati kalender akademik. Bagi teman-teman yang mengambil sistem paket semester atau SIPAS non-tutorial tatap muka ataupun non-SIPAS, cermati jadwal tutorial online dimulai kapan. Pastikan pada saat registrasi mandiri melalui www.sia.ut.ac.id ataupun melalui sentra layanan UT, Anda telah meregistrasikan mata kuliah untuk mengikuti tutorial online. Selanjutnya, lakukan aktivasi dan mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online sebelum batas waktu terakhir di laman elearning.ut.ac.id. Selama 8 minggu pelaksanaan tutorial online, teman-teman akan diberikan materi inisiasi setiap minggu, berdiskusi di forum diskusi. Warahmatullahi wabarakatuh, UT listeners dimanapun Anda berada. Dan terima kasih saat ini masih bersama kami di UT Morning, UT Radio Open Education Station for All. Kali ini kita akan bertemu kembali di tutorial radio UT Radio. Dan kali ini tema yang akan dibahas adalah proses metakognisi pada anak. Ini diambil dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Dasar PG PAUD dan mata kuliah Metode Pengembangan Kognitif PAUD 4101. Dan di studio kami luar biasa, ini pertemuan saya yang kesekian dengan narasumber ini, Ibu Dr. Mukti Amini SPD MPD. Udah pasti ya, ini pasti ditunggu-tunggu. Karena kalau kita lihat juga tayangan-tayangan sebelumnya dari tutorial radio, rame pokoknya yang memang menonton atau menyaksikan acara ini ya. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tema mengenai proses metakognisi pada anak. Apa kabar Ibu Ning? Baik Mbak
Eka, alhamdulillah. Sampai bingung Eka apa Eva. Saking lamanya nggak ketemu. Udah gitu Kak sama V doang ya Bu bedanya. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Sibuk apa nih selain ngajar terus berkegiatan di sini? Ada kegiatan lain selama pandemi ini Bu? Rasa-rasanya selama WFH ini malah lebih ini ya, lebih banyak beban. Lebih sibuk ya? Ya, saya rasa begitu ya. Kadang-kadang rapat pun lebih lama kan durasinya, mungkin karena online ya. Jadi nyambungnya lama. Oke, satu hari itu ada meeting 1, meeting 2, iya. Belum lagi di rumah harus ini itu ya Bu Ning. Triple meeting kadang ya. Oke, baik. Nah Ibu Dr. Mukti Amini SPD MPD listeners atau biasa yang disapa akrab disapa Ibu Nining, kali ini akan membahas mengenai proses metakognisi pada anak. Tapi sebelum itu saya mengajak kepada listeners yang saat ini mendengarkan kami melalui streaming di www.utradio.ut.ac.id atau juga melalui YouTube Universitas Terbuka atau juga menyaksikan kami melalui Instagram Live @radio.ut. Nah, yang punya pertanyaan seputar tema kita, silakan ya, bisa langsung WhatsApp di 0812-10392726 atau langsung DM, mention dan juga drop komen di Instagram bisa ya @radio.ut dan juga langsung menyampaikan pertanyaan melalui YouTube Universitas Terbuka juga bisa. Nah, jadi semua hotline UT Radio bisa Anda gunakan untuk bertanya atau juga mungkin ingin menambahkan juga boleh ya dari pemahaman yang mungkin Anda miliki. Silahkan ya. Baik Bu Ning, proses metakognisi pada anak. Waduh, hari ini tuh pembahasannya luar biasa ya. Ya, bikin lapar ya. Nah, ini apa sih Bu sebenarnya yang dimaksud dengan metakognisi? Ya, kalau kita selama ini mungkin kognisinya udah paham ya, udah sering kita bahas ya, karena mata kuliahnya aja metode pengembangan kognitif. Kognisi itu kan pengetahuan. Ketambahan kata meta itu artinya jadi sesudah pengetahuan. Jadi kayak core of the core gitu ya. Kognitifnya kognitif, intinya kognitif itu apa? Ini kita bahas di sini. Ternyata untuk anak usia dini ya metakognisi itu ada meskipun masih sangat sederhana. Ya, kalau dulu kita pernah bahas teorinya Vygotsky, kita masih ingat ya, sama Piaget itu juga sebetulnya bagian dari metakognisi ya. Mereka kan terkenal kalau Piaget itu kan terkenal di bukunya yang Theory of Mind, kita nyingkatnya TOM ya. Nah, itu sebetulnya bagian dari metakognisinya di PAUD. Tapi yang metakognisi yang sekarang ini kita bahas secara umum dulu saja ya, tidak masuk ke Piaget gitu ya. Kalau istilah metakognisinya sendiri sebetulnya dikenalkan oleh Flevel tahun 76 ya, jadi jauh setelah Piaget ya. Piaget nggak bilang metakognisi sebenarnya. Nah, jadi intinya apa? Metakognisi itu intinya adalah pengetahuan dan pengendalian anak untuk bisa memfungsikan fungsi kognitifnya itu ya, untuk bisa mengaplikasikan fungsi kognitifnya itu. Maksudnya gimana? Ya kan kalau namanya kognisi itu kan diawali dari berpikir dulu kan. Dari berpikir dulu, kemudian mengerti sesuatu, terus kemudian memantau, baru kemudian ke aplikasi. Nggak langsung tiba-tiba aplikasi kan. Istilahnya nggak spontan. Nah, itu ya yang kita pelajari di metakognisi ini ya. Tentu nanti kaitannya dengan istilahnya tugas perkembangan anak. Tiap usia juga akan berbeda metakognisinya. Oke, tapi secara singkat ada berapa metakognisi nih Bu yang akan kita bahas hari ini? Iya, pada hari ini kita akan bahas 8 fungsi metakognisi gitu ya. Tapi sebelum ke metakognisi mungkin kita juga perlu melihat tentang metamemori. Oke. Ya, metamemori itu sebetulnya bagian kecil dari metakognisi, ya, artinya tentang bagaimana cara kita mengingat sesuatu itu ya, metamemori gitu ya. Kalau mungkin kita suka ingat ya, zaman kita kecil kan kadang-kadang disuruh mama belanja tuh, gitu ya. Tentu anak usia TK sama anak usia SD kelas 6 misalnya disuruh belanja akan beda caranya. Anak usia TK misalnya ya pengalaman saya sendiri ya. Pokoknya disebutin ini nanti sisanya jajan. Yang inget jajannya doang. Jadi disuruh beli minyak apa-apa cuman minyak sama jajan, udah jajannya lebih banyak gitu. Jadi karena fokus ke satu ini aja ya, karena masih sederhana. Tapi kalau anak yang lebih besar mungkin dia bisa nginget 5 item, dia udah ngitung dengan jari. Nanti waktu di tukang warungnya udah bisa persis seperti yang diminta mamanya. Nah, itu contoh bagaimana metakognisi bekerja di anak-anak dan anak yang lebih besar gitu ya. Oke. Itu berarti bagian dari metamemori ya Bu ya? Ya.
Nah, metamemori sendiri sebetulnya ada 4 cara ya. Ini sebelum ke proses metakognisi. Yang cara-cara ini sebetulnya bisa digunakan untuk manusia segala usia ya, nggak hanya anak-anak ya. Yang paling sering kita gunakan itu pengingat eksternal. Kita bikin to-do list itu kalau orang dewasa. Kalau untuk anak usia dini bagaimana? Bikin jadwal piket ya dengan icon-icon gambar itu juga sudah pengingat eksternal. Atau alarm ya, itu kan bagian dari pengingat eksternal yang simple. Bisa juga dengan rehearsal, pengulangan, drilling ya. Kalau bolak-balik diulang kan lama-lama kita ngerti gitu ya. Misalnya kalau anak-anak misalnya untuk bilangan 1, 2 itu kan bolak-balik dikasih lihat, lama-lama kan dia paham gitu ya. Membilang atau kemudian untuk menimbang ya. Suka lihat nggak kalau orang lagi menimbang, kalau orang tua ya atau penjual itu kan sambil nimbang itu kan 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3 biar nggak hilang. Jadi sebetulnya itu beberapa kali angka 2-nya gitu. Kalau lihat penjual kan suka gitu ya, sengaja. Kalau yang tradisional, kalau yang kayak digital ya tentu sudah nggak kayak gitu. Artinya pengulangan itu memang berfungsi untuk mengingat. Oke. Berarti latihan-latihan tadi itu sebenarnya kita temukan di sehari-hari ya Bu ya. Ini betul. bagian dari metamemori itu ya. Masih ada 2 lagi strategi yang bisa digunakan di metamemori, yaitu organizing, itu artinya kategorisasi gitu ya. Mengingat dengan membuat kategori kan lebih mudah. Oh, ini kelompok binatang menyusui, oh ini kelompok binatang yang karnivora dan seterusnya ya. Atau anak-anak biasanya oh ini benda siku-siku, oh ini benda kotak, ini benda bulat, itu biasanya lebih mudah. Dan yang terakhir elaborasi. Elaborasi itu biasanya kita mengasosiasikan dengan sesuatu supaya mudah diingat. Contohnya yang mudah apa ya? Kalau untuk anak yang lebih besar, mungkin zaman sekolah masih ingat kita ketika belajar apa tuh namanya mall and crash itu. Itu kan ada ininya kan gadis desa apa cantik bagi figura Cina gitu ya. Untuk ini menandai kuncinya. Do sama dengan G, do sama dengan D. Itu bagian dari elaborasi. Ya, kita memudahkan mengingat dengan jembatan keledai yang bentuknya kalimat gitu ya. Bukan hanya huruf. Itu biasanya kita jadi ingat oh urutannya begini. Kalau 1 crash G, kalau 2 crash D dan seterusnya seperti itu. Itu cara mengingat yang mudah. Baik. Nah, kemudian masuk ke dalam metakognisi ini Bu, ada berapa berarti? 8 tadi ya, Ibu sudah menyebutkan. Ada 8. Satu persatu dulu mungkin mention apa namanya? Semuanya. Semuanya dulu. Ya. Yang pertama itu formulasi masalah dan kemungkinan pemecahannya ya, bagaimana memecahkan masalah. Terus yang kedua kesadaran tentang prosesnya itu sendiri. Nah, yang ketiga baru kemudian penerapan strategi kognitifnya. Nah, yang keempat adalah fleksibilitas ya. Sudah penerapan kan nanti ada beberapa cara. Nah, itu pilih yang mana. Yang kelima kontrol untuk mengatasi kecemasan saat melakukan pemecahan masalah. Yang keenam pemantauan proses pemecahan masalah. Ketujuh konsistensi dalam pemikirannya itu, dan yang terakhir adalah keinginan untuk mendapatkan pemecahan yang terbaik. Itu biasanya yang bisa dilakukan dalam fungsi metakognisi. Oke, kalau gitu kita menuju ke yang pertama dulu ya Bu. Oke. Silakan. Ya, yang pertama tadi tentang formulasi masalah ya dan kemungkinan pemecahannya. Jadi kesadaran untuk bisa mendapatkan mengetahui bahwa ini ada masalah loh gitu ya, dan kemudian merumuskan tujuan itu muncul secara bertahap pada tiap anak tentunya ya. Jadi semua proses ini dari 1 sampai 8 ini tentunya kuncinya adalah sesuai dengan tahapan usia gitu ya. Untuk anak usia dini tentu sangat-sangat simpel dan kadang-kadang malah belum tampak. Tetapi memang perlu tetap di di trigger gitu ya, dipacu supaya nanti bisa terlatih ketika dia sudah dewasa. Nah, ketika dia sudah tahu masalahnya apa, terus tujuannya apa, kemudian dia kemudian akan menentukan step-stepnya kan. Oh, saya mau begini, itu langkah-langkahnya. Itu baru dalam taraf merumuskan dan kemungkinan pemecahannya. Nah, setelah itu tentu kita sadari tadi ya, kalau anak yang lebih besar dia pasti akan lebih bisa lebih urut gitu ya dalam mengatur step-step yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Ini perbandingannya nih antara yang biasa sama anak yang kecil sama anak yang lebih besar. Misalnya kalau kayak main puzzle. Kalau anak kecil atau usia TK mungkin main puzzle misalnya berapa keping gitu ya, yang banyak 27 misalnya. Udah dicoba-coba nggak bisa-bisa, ya udah dia nyerah aja ya. Cuma berapa kali step nggak bisa nyerah. Tapi kalau anak yang lebih besar dia akan lama-lama berpikir lagi, lihat lagi, lama-lama jadi gitu ya. Nah, di sini perannya
kalau kita sudah pernah bahas scaffolding, nanti juga saya jelaskan gitu ya. Disitulah perannya guru untuk bisa menjelaskan atau membimbing supaya anak ini nggak patah semangat gitu. Itu yang pertama. Oke, kemudian untuk yang kedua, Bu. Oke, kalau yang kedua tadi kan tentang kesadaran proses kognitif ya. Sudah punya step-stepnya apa. Nah, sekarang proses kognitifnya seperti apa. Nah, kesadaran ini akan membuat si anak menyesuaikan usahanya gitu ya. Artinya dia memusatkan perhatian untuk mulai mengingat-ingat ya. Meskipun dalam hal ini untuk anak usia dini biasanya belum bisa fokus ya untuk mengingat banyak hal gitu ya. Misalnya contohnya kalau ada anak usia dini kehilangan mainan, itu segala tempat dia acak-acak gitu ya untuk mencari mainannya. Dia nggak fokus kira-kira terakhir tadi ditaruh mana ya gitu, enggak. Tapi anak usia yang lebih besar apalagi yang dewasa, kalau kayak saya sendiri biasanya saya return, ngulang. Tadi ngapain aja saya ulangi gitu ya, gerakannya ketemu tuh biasanya di mana. Jadi itu kan cara yang lebih cepat. Tapi anak-anak kan nggak begitu. Nah, itu contoh mengingat yang lebih simpel pada anak usia dini. Atau misalnya untuk mengingat 10 foto. Ini misalnya gurunya ngasih, ini foto nih, dilihat foto benda apa saja. Kalau anak usia dini yang penting lihat terus udah gitu ya. Dia nggak merasa punya kewajiban nanti bisa menyebutkan 10-10-nya itu gitu. Tapi kalau anak yang lebih besar diberikan tugas yang sama, dia akan sengaja zoom satu-satu, diamati dulu satu-satu gitu ya. Supaya dengan kesadaran bahwa nanti kalau saya diminta menyebut, saya udah bisa nyebutin semuanya gitu, sengaja diingat gitu. Foto apa ini, foto apa itu gitu ya. Dia masukkan ke dalam proses kognitifnya itu supaya nanti bisa menyebutkan dengan benar gitu, maksudnya begitu. Oke, jadi yang kedua itu kesadaran akan proses kognitif ya, berarti ya Bu ya. Oke, kemudian yang ketiga. Sebelum ke sana saya mau ingat nih Mbak Ika. Jadi kalau kita lihat di standar kompetensi di anak usia A sama anak usia kelompok B pun berbeda gitu ya. Kalau di standar kompetensi itu misalnya dalam memberikan perintah. Kalau di standar minimalnya itu 2 sampai 3 perintah saja untuk kelompok A. Ya, kalau untuk kelompok B 3 sampai 5 perintah gitu kan. Itu karena kan sudah dirumuskan oleh ahlinya gitu ya. Nah, kalau orang dewasa mungkin bisa lebih dari itu. Ya kan kebayang ya kalau misalnya perintahnya itu sampai 10 gitu kan, bingung kan mana yang mau diingat gitu. Jadi memang ada batasnya untuk anak usia dini itu. Kalau yang kelompok usia 4 sampai 5 tahun hanya 3 saja, 3 aja kadang-kadang belum tentu tercapai gitu ya. Mungkin 2 dulu. Tapi kalau 1 sudah jelas bisa gitu ya. Habis loncat, nanti tengkurap, habis itu tepuk tangan misalnya. Itu kan udah 3 perintah. Itu kelompok A udah bagus bisa 3 begitu gitu. Itu proses mengingat. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, Ibu. Oke, yang ketiga tentang tadi kan sudah kesadarannya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang aktivitasnya apa, penerapannya seperti apa ya. Jadi setelah dia sadar prosesnya, dia harus bisa melaksanakan itu ya untuk memecahkan masalah. Nah, ini juga sama, tentu bagi anak yang lebih besar akan lebih mudah gitu ya. Dan biasanya anak yang lebih besar itu juga lebih spontan untuk mencari strategi gitu ya. Tidak seperti anak-anak yang harus banyak dituntun ya. Misalnya apa? Misalnya ketika anak yang lebih besar dikasih deret angka 1, 2, 6, 8 ya. Kalau anak usia dini ya pokoknya itu angka gitu aja, dia nggak ngerti kalau itu tuh kelipatan 2-nya gitu. Tapi kalau anak yang lebih besar kan berpikir, oh itu kelipatan 2-nya. Atau kalau dikasih tebak-tebakan, kalau misalnya anak usia yang lebih besar kan memang benar-benar berpikir ya gimana caranya biar menjawab tepat gitu kan. Kalau salah pun dia masih nggak langsung putus asa, coba lagi, oh ini kali gitu kan. Tapi kalau anak usia dini ya udah pokoknya seketemunya aja, seininya aja, dan dia tidak merasa sedih atau bagaimana ketika jawabannya salah gitu. Itu bedanya ya penerapan kaidah ini dari sisi usia. Oke. Tapi pada anak ini tetap harus dilatih begitu ya, Bu, memang ya? Jadi guru salah satu metode yang kita kenal di TK itu kan salah satunya kan bercakap-cakap, tanya jawab. Nah, ini memang sebenarnya adalah melaksanakan kaidah strategi ini ya, mengajak anak terus berpikir meskipun kadang-kadang jawabannya juga masih sambil lalu, tapi tidak apa-apa. Itu bagian dari proses. Oke. Itu bagian dari proses begitu ya. Baik, listeners, tadi Bu Nining atau Bu Dr. Mukti Amini sudah menjelaskan
bagaimana proses metakognisi pada anak ini. Sudah ada 3 tahapan metakognisi, ada formulasi masalah dan kemungkinan pemecahan, kemudian kesadaran akan proses kognitif, dan yang terakhir tadi penerapan kaidah dan strategi kognitif. Nah, berarti masih ada sekitar 5 lagi ya, karena ada 8. Kita akan lanjutkan di segmen 2 UT Listeners. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Fleksibel tapi tentu kualitasnya nggak mungkin bisa diraguin. Ayo gabung sama aku yuk. Dah. Seru banget kuliah di sini karena saya bisa bekerja sekaligus kuliah juga, dan kuliahnya benar-benar fleksibel banget. Makanya buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, langsung aja daftar di UT Bogor. Dah. Kalau nggak kuliah ketinggalan, lamar kerja minimal sarjana. Universitas terbuka solusinya. Sejak universitas terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan perawatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan. Terima kasih Anda masih bersama kami di tutorial radio dengan topik proses metakognisi pada anak bersama Ibu Dr. Mukti Amini SPD MPD.
Topik ini diambil dari mata kuliah Metode Pengembangan Kognitif PAUD 4101 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Dasar PG PAUD. Baik Bu Nining, kita akan lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah ada penjelasan mengenai di sesi 1 ya, metakognisi jenisnya 1, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, berarti lanjutannya yang keempat. Silahkan Ibu. Ya, tadi yang ketiga sampai pada penerapan ya. Nah, setelah penerapan, kemudian yang keempat ini tentang fleksibilitas ya. Kesadaran fleksibilitas yang meningkat. Artinya gini, ketika kita memikirkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah, kan nggak cuma satu kemungkinan ya. Oh, bisa plan A, plan B gitu ya. Nah, seorang anak itu lama-lama akan belajar mana yang kira-kira paling efisien untuk memecahkan masalah gitu ya. Meskipun ini juga sama kembali seperti tadi, sesuai dengan tahap perkembangan anaknya. Makin besar, makin dia ngerti mana yang tidak efisien yang dia buang, yang efisien itu yang dia jalankan. Dan dia kemudian berani untuk mengambil langkah yang itu meskipun mungkin dengan risiko-risiko tertentu gitu ya. Contoh yang gampang gini, misalnya seorang anak diminta untuk memasukkan air ke plastik gitu kan. Kalau yang anak kecil ya meskipun bleber kemana-mana, yang masih anak usia TK ya pokoknya itu aja terus monoton gitu ya, entah dengan gayung, entah dengan apa, meskipun yang bleber sama yang masuk ke plastik lebih banyak bleber gitu ya. Pokoknya sampai habis lah, sampai penuh, sabar dengan itu. Tapi kalau anak usia yang lebih besar, dia mikir gimana caranya gitu kan. Masukin kemudian itu supaya lebih mudah, atau mungkin dikasih corong atau dikasih apa gitu ya. Dia akan cari cara yang paling efisien yang kira-kira bisa segera selesai kerjaannya. Atau misalnya untuk ketika menyusun balok itu kan sama ya. Kalau anak kecil masih anak usia dini, biasanya ya dia asal susun dulu gitu ya. Terus nanti bikin apa jatuh, ya dia coba lagi, bangun lagi, begitu aja, bongkar sambung. Tapi kalau anak yang lebih besar kemudian belajar, oh supaya nggak jatuh gimana nih, apa dulu yang harus di paling dasar tuh apa dulu yang harus saya pasang gitu kan. Terus belajar sampai dia bisa bikin. Nah, itu tahapan-tahapan yang nanti juga pasti akan dilalui. Misalnya untuk anak kelompok A mungkin kan baru dia berderet mendatar gitu kan, untuk menyusun balok kan ada tahapan-tahapan pembangunan balok. Lama-lama dia bisa ke atas, itu nanti pas di kelompok B bikin menara berapa tingkat itu bisa. Tapi memang ya tadi fungsi guru sangat berperan di sana. Bagaimana dia bisa ngasih trigger bikin ini dan jumlahnya yang mencukupi gitu ya. Problemanya di lapangan itu kan kadang-kadang masalahnya jumlah baloknya nggak cukup. Jadi rebutan gitu ya. Sementara kalau teorinya itu sebetulnya Mbak Ika, satu anak itu minimal 50 balok. Kalau mau main dengan sempurna itu minimal 50 balok. Nah itu kan kadang-kadang kalau di TK yang memang sarananya belum terpenuhi, 50 balok bertiga, akhirnya nggak jadi bangunan apa-apa gitu kan. Ya udah, yang sangat simpel saja sebetulnya memang itu fungsinya untuk melatih keluasan dalam strategi kognitif ini salah satunya. Nah, sebelum lanjut ke yang kelima Bu, sebenarnya itu apa sih yang mempengaruhi metakognisi anak ini? Maksudnya kayak tadi kan anak yang besar tuh udah bisa lebih tanggung jawab atau udah memikirkan strategi, sementara si anak ini kan belum gitu ya. Apakah karena usianya atau didikan dari rumah sendiri? Sebetulnya ada dua faktor, tapi memang faktor kematangan lebih dominan dalam masalah kognisi ini gini ya. Artinya memang kalau kita kembali kepada teori Piaget, emang tahapannya belum sampai ke sana gitu kan. Ada dari tahap sensori motorik, kemudian ada operasional konkret gitu ya, sampai kemudian operasional formal yang nggak usah ngelihat bendanya. Memang tahapannya begitu. Jadi ibaratnya tuh ya masih dibangun gitu struktur kognitifnya. Tapi tidak apa-apa kalau tidak diberi stimulasi malah salah gitu ya. Artinya memang kita sebagai guru atau orang tua tetap harus memberikan stimulasi. Ketika nanti dia memang sudah saatnya matang, itu memang sudah terbuka lah ibaratnya sinap-sinapnya, sama seperti bahasa lah. Kenapa kok anak usia bayi sudah bisa dirangsang untuk membaca? Ya karena keyakinannya kan membaca itu kan aktivitas mata dan otak gitu ya, tidak aktivitas lesan. Kalau lesan kan mengejak. Nah, itu udah bisa dari bayi, kan stimulasi. Tapi kematangan artikulatornya kan belum jalan. Nggak bisa kita paksakan dia tiba-tiba bisa buku lah, kan kita malah kaget kalau bayi bisa bilang begitu kan. Tetapi sebetulnya di memori itu, di kognitifnya terekam bahwa itu tulisannya buku, karena kita bolak-balik mengatakan rehearsal tadi, diulang-ulang buku tertanam di sini. Nanti ketika dia sudah bisa bicara, dia bisa bilang. Jadi menunggu proses kematangan itu. Oke, ini menarik ya. Nanti saya lanjut lagi pertanyaan lanjutannya private aja listeners. Iya betul. Kita lanjutkan dulu yang kelima Bu, silakan. Ya. Yang kelima adalah kontrol terhadap
kecemasan atau distraksi gitu ya. Dalam menyelesaikan masalah kan pasti ada ya gangguan-gangguan, atau kita sendiri juga takut dengan jangan-jangan nggak berhasil nih, jangan-jangan ini salah nih gitu ya. Nah, semakin besar usia anak, dia sudah makin bisa mengontrol apa saja yang kira-kira akan mengganggu atau menyebabkan tidak tercapainya dia pada pemecahan masalah gitu ya, yang kira-kira menghambat. Ya, dan ini tentunya ya tadi sama, kecemasannya akan berbeda antara anak usia dini dengan anak yang lebih besar. Tetapi secara umum sebetulnya kecemasan sendiri itu berfungsi optimal, ada gunanya gitu ya, supaya anak itu melakukan sesuatu. Nah, ini kebetulan memang riset saya pas S1 ini, hubungan antara kecemasan dengan motivasi prestasi. Untuk mendapatkan prestasi yang bagus itu memang anak-anak perlu cemas, tetapi cemasnya itu cemas yang optimum ya. Jadi memang ya kalau nggak cemas kan bahaya juga ya, misalnya besok ulangan nggak cemas sama sekali, mau aja seharian. Oh, jadi cemas itu bagus ya justru ya Bu ya? Ada tingkat ininya, kecemasan optimum bagus untuk motivasi, tapi begitu makin tinggi, jadi kurvanya ya begini biasa gitu ya. Kalau optimum bagus, kalau kurang cemas juga nggak bagus, kalau kebanyakan juga nggak bagus gitu. Jadi harus diatur. Nah ini guru yang harus bisa ngetrain gitu ya, kira-kira yang pasti untuk anak-anak seberapa supaya anak-anak itu merasa gelisah lah. Kalau cemas kan kesannya kan negatif ya, gelisah untuk menemukan sesuatu yang baru itu perlu. Itu misalnya bisa dilakukan dengan menyetop kegiatan yang belum saatnya gitu. Jadi kayak kalau film seri itu kayak dipotong di tengah gitu, itu bikin anak gelisah. Belum puas gitu ya, pengen main lagi. Itu salah satu triknya. Misalnya untuk menulis, kan ada mungkin guru yang semangat banget anak-anak suruh nulis 1 lembar. Itu besok-besok udah kapok sekolah. Gitu ya. Malah menurut sendiri kan bukan salah satu tujuan di TK gitu, tapi kan masih ada tuh pelaksanaan seperti itu. Tapi kalau gurunya cuma udah sekarang bikin aja 1 baris huruf A, iseng aja ya, 1 A gitu baris. Bu guru aku bisa 2, nggak apa-apa 1 aja, nanti main yang lain. Kan dia masih ada keinginan besok main lagi. Jadi sengaja kita potong di situ. Itu trik-trik untuk supaya anak itu ada rasa mau lagi gitu ya. Jadi nggak sekalian ya Bu ya. Kasihan juga ya. Contoh kecemasan yang sering terjadi di anak usia dini itu misalnya apa ya? Kadang-kadang ketika dia dihadapkan pada satu tugas tertentu, dia sengaja nggak masuk, pura-pura sakit misalnya. Karena daripada harus masuk nanti ditanya-tanya bu guru belum ngumpulin tugas, pura-pura sakit. Tapi kalau anak yang lebih besar mungkin berpikir, adalah bilang aja jujur gitu ya. Atau kalau saya mungkin ngalami juga nih, yang pekerjaan rumah kemudian jadi pekerjaan sekolah. Itu kan triknya anak usia SD gitu ya. Dia nyadar dia belum ngerjain tugas pekerjaan rumah, tapi di sekolah langsung penyunung. Contek punya temannya jadi PS. Itu kan sebetulnya ya memang selesai, pemecahan masalah selesai meskipun dengan tidak kejujuran gitu ya. Tapi artinya dia ngerti bahwa strateginya begini nih, supaya saya bisa tidak dimarahi bu guru, saya bikin di sekolah aja gitu ya. Tapi itu masih dalam kategori normal Bu? Ya kalau sepanjang itu tidak terus-terusan sih normal. Tapi kalau ini kan sebetulnya bagian dari ketidakjujuran ya, bukan kalau udah jadi habis gitu kan? Sebetulnya tidak bagus gitu ya, perlu diingatkan. Tapi artinya di sini kita lihat bahwa anak usia yang SD itu sudah bisa berpikir ke situ gitu. Bagaimana menyelamatkan dirinya dari kemarahan guru itu, dia sampai sengaja pinjam punya orang dan sebagainya. Itu kepikiran. Kalau anak usia dini kan enggak. Ya udah mending mundur atau ya sudah diem saja gitu ya. Nah itu biasanya yang dilakukan anak-anak. Oke, baik. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6 itu tentang evaluasi atau pemantauan proses pemecahan masalah. Maksudnya apa? Jadi ketika kita melakukan proses pemecahan masalah itu, step-stepnya itu kan sambil dilihat ya, apa sih kira-kira nih yang kurang gitu ya, apa sih yang perlu direvisi ya. Dia dengar, dia lihat, dia catat, itulah proses pemantauan. Nah, biasanya anak yang lebih besar itu dia akan lebih konsisten untuk melacak kira-kira mana sih yang harus dia perbaiki lagi gitu ya. Nah, itu ya biasanya lebih engah lah, lebih cepat engah ya. Misalnya kalau kalau misalnya guru memberikan soal yang panjang gitu atau pertanyaan yang panjang, anak yang lebih besar dia tahu dia belum nangkep, maaf bu ulangi gitu kan. Tapi kalau anak usia dini ya enggak, dia cenderung diem ya, menjawab sebisanya aja gitu, atau diem gitu ya. Jadi tidak model kritis seperti itu. Atau ketika misalnya kalau yang kita misalnya ada soal salah kan kita suka bilang bu soalnya salah, atau bu jawabannya nggak ada yang benar gitu kan. Kalau anak usia yang lebih besar, anak usia dini kan ya sudah terima aja apa dari gurunya yang dapat itu ya udah dia kerjakan aja, meskipun itu mungkin
perintahnya salah dari gurunya gitu. Jadi polos-polos aja. Itu perbedaannya tentang bagaimana memantau proses pemecahan masalah pada anak. Oke, baik. Itu berarti udah sampai tahap ke-6 ya? Iya, ini. betul. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan begini, Bu. Pastinya kan teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi atau nanti guru PAUD ini sudah paham ya bahwa usia sekian memang kemampuan anak tuh begini. Tapi kan kita kembalikan lagi di lapangan bahwa tidak semua anak dengan kemampuan yang seperti itu gitu misalnya, Bu. Nah, menangani perbedaan kemampuan si anak sendiri ini jadinya bagaimana, Bu? Untuk apa ya? Mengawal proses metakognisinya. Iya. Jadi dalam pengelolaan kelas di TK itu kan kita mengenal ada pengelolaan secara individual, ada kelompok, ada klasikal. Nah, guru harus jeli mana yang saatnya memang klasikal, mana saatnya kelompok, dan saatnya individual. Minimal kelompok lah kalau nggak bisa individual. Kalau individual kan berarti kan dia harus memikirkan 15 kepala atau 20 kepala mungkin agak sulit. Tetapi kalau kelompok mungkin kan bisa diambil 3 besar atau 4 besar. Artinya ada kegiatan-kegiatan tertentu misalnya kayak tugas tadi, tugas membuat menyusun puzzle. Itu seharusnya tidak sama satu kelas breng sama semua, kepingannya semuanya 27, enggak. Harusnya guru itu sudah punya bahan ini ya, sudah punya hasil observasi sebelumnya gitu ya. Oh, yang kira-kira low itu ini, yang kira-kira mid ini, yang kira-kira high ini. Nah, dikasih jumlahnya berbeda-beda puzzle-nya atau tingkat itunya, bentuk puzzle-nya beda-beda. Itu harusnya sudah berpikir ke sana. Itu dari tingkat kesulitan ya. Nah, ini memang biasanya jarang sih dilakukan oleh guru karena ya orang tua juga kadang bertanya, "Loh, kok beda sih ininya? Tugasnya kok beda, kerjaannya kok beda gitu ya." Nah, memang ini perlu komunikasi yang bagus dengan orang tua. Saya rasa kalau dari awal kita membicarakan dengan baik, orang tua juga paham gitu ya, bahwa memang tahapannya sampai situ. Nanti justru dengan tahapannya ini yang akan menyelamatkan anak daripada dipaksa, misalnya anak yang low dipaksa untuk mengerjakan yang rata-rata, nanti malah dia keburu dan duluan gitu. Oke, jadi setiap anak juga ada strateginya masing-masing juga ya, Bu, tergantung dari kemampuannya tadi ya. Baik, kalau sama Bu Ning nih saya boleh nambah satu lagi. Boleh, silakan. Tadi tentang kecemasan ya, menarik sebetulnya bahwa di dalam kecemasan itu ada yang kita kenal 2 jenis ya, ada trait anxiety, ada state anxiety. Ini juga guru perlu paham ya bahwa memang pada anak-anak itu ada yang memang dari lahirnya itu udah modelnya pencemas gitu. Itu trait yang kecemasannya itu sifatnya cenderung menetap ya. Jadi ibaratnya kalau bayi baru mau ditaruh udah gitu ya, udah bola-balik. Jadi sebentar-sebentar takut, sebentar ini memang cenderung gampang cemas ya. Jadi dikasih stimulan sedikit dia kecemasannya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Ini juga guru perlu observasi ya. Kalau yang mulai seperti ini berarti kan dia jangan sampai terlalu tinggi kecemasannya karena justru akan menghambat dia dalam bekerja. Tapi ada juga yang kecemasan sesaat ya, state anxiety. Nah, ini yang kayak misalnya mau ujian datang kita cemas, baru deg-degan mau kalau kita orang dewasa mau sidang gitu, waduh sampai panas dingin gitu ya. Itu state anxiety ya. Kecemasan yang wajar yang memang juga tetap diperlukan tadi justru untuk melakukan sesuatu dengan benar ya, kayak kasarnya ginilah. Ketemu harimau nggak cemas malah halo gitu kan ya, nggak udah habis kan diterkam. Jadi memang perlu cemas gitu. Jadi memang kecemasan itu bagus selama masih bisa di-train, tapi kalau sudah di luar kendali, nah itu yang bisa membahayakan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bu, sisanya metakognisi 7-8 nanti. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya, listener, silakan ya, boleh sampaikan langsung melalui WhatsApp di 0812 1039 2726 atau langsung komen di live Instagram kami, mention DM juga boleh @radio.ut, dan juga langsung drop komen di YouTube Universitas Terbuka juga kami persilahkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Para mahasiswa baru Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka.
UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia. Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan. Ayo kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menembus studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id. Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT. Saya akan contohkan beberapa hal yang saya lakukan ketika saya kuliah di UT. Awalnya saya ragu bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena aktivitas saya di dunia entertainment. Hal pertama yang saya lakukan setelah registrasi adalah membaca dan mempelajari katalog UT. Di dalam katalog ini tersedia semua informasi yang berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Kemudian saya memastikan bahan ajar atau buku materi pokok yang saya terima adalah bahan ajar edisi terbaru sesuai kurikulum program studi di katalog. Langkah berikutnya saya juga berselancar di laman UT, yaitu www.ut.ac.id. Beragam informasi tersedia juga di sini, termasuk berbagai materi pengayaan perkuliahan, juga bahan ajar digital yang tersedia di ruang baca virtual. Teman-teman mahasiswa baru UT, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencermati kalender akademik. Bagi teman-teman yang mengambil sistem paket semester atau SIPAS non-tutorial tatap muka ataupun non-SIPAS, cermati jadwal tutorial online dimulai kapan. Pastikan pada saat registrasi mandiri melalui www.sia.ut.ac.id ataupun melalui sentra layanan UT, Anda telah meregistrasikan mata kuliah untuk mengikuti tutorial online. Selanjutnya, lakukan aktivasi dan mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online sebelum batas waktu terakhir di laman e-learning.ut. UT Listeners, terima kasih Anda masih bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All, dan kita di tutorial radio dengan topik proses metakognisi pada anak dari mata kuliah Metode Pengembangan Kognitif PAUD 4101, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Dasar PG PAUD, dengan narasumber Ibu Dr. Mukti Amini SPD MPD. Bu Nini, nggak kerasa ini segmen terakhir. Oke. Dan kita masih ada 2 metakognisi yang belum dibahas, 7 dan 8. Silahkan. Ya. Yang ke-6 kan tadi tentang ini ya, bagaimana memilih yang efisien ya. Nah, sekarang yang ke-7 adalah kesetiaan dengan pemikiran. Artinya gini, seorang anak itu meskipun masih kecil dia sebetulnya terus berpikir, ya, tidak berhenti berpikir. Meskipun mungkin masih dalam taraf yang sederhana, ya. Memang anak yang lebih kecil juga biasanya cenderung lebih mudah menyerah daripada anak yang sudah lebih besar, gitu ya. Tapi sebenarnya dia ada proses berpikirnya, itu ada meskipun sederhana. Jadi ini yang perlu kita lihat oleh orang dewasa, bahwa ketika dia menghadapi kesulitan dalam memecahkan masalah, dia akan mencoba istilahnya berhenti sejenak gitu ya, mikir ini di mana nih salahnya gitu ya. Terus berpikir lagi cara yang lainnya apa yang bisa saya lakukan, kok tadi pakai cara yang ini nggak bisa gitu ya. Itu biasanya bisa kita lihat gitu ya, anak-anak itu melakukan itu, bahkan untuk anak usia dini ya, dalam contoh-contoh yang sederhana. Nah, di sini pentingnya guru supaya anak itu tidak mudah menyerah adalah dengan scaffolding tangga yang suka ada di gedung-gedung bangunan itu ya, pijakan. Guru memberikan pijakan, artinya guru bukan memberikan bantuan yang sifatnya full langsung bantuan, tetapi memancing sedikit. Misalnya ketika anak mau menyusun puzzle nggak bisa-bisa, biasanya kan problematikanya di paling pojok nih ya. Guru naruh saja satu gitu. Ini loh nak, ini di sini.
Nah, dipancing dengan situ kan, oh yang kesininya dia bisa ngerti gitu ya. Jadi bukan berarti dituntun terus gitu ya. Problematika BDR kemarin kan begitu. Banyak orang tua yang tidak memberikan scaffolding tapi malah kemudian mengambil alih kegiatan anak. Ya karena memang kemudian tagihannya kan dari gurunya, ini belum gitu kan. Akhirnya mana kok kamu belum semua, akhirnya yang ngerjain itu orang tuanya. Diserahkan diatasnamakan sebagai si anak. Ini sebetulnya jadi babak belur pendidikan kita kalau pola orang tua masih seperti itu. Karena masih banyak kejadian kemarin yang pada ngaku lah ya, pada cerita gitu, aduh akhirnya aku bikinin PR anak aku lah, gimana kok jadi orang tuanya yang bikinin gitu ya. Itu nggak hanya anak usia dini, yang anak usia SD pun seperti itu, banyak yang kemudian orang tuanya yang turun tangan kan. Habis gurunya nagih-nagih melulu. Iya, nagihnya di grup. Pengalaman banget punya adik soalnya. Nah gitu ya, itu bahkan yang istilahnya orang-orang yang punya latar belakang pendidikan, dia dosen, dia guru, ternyata ke anaknya juga begitu gitu. Saya bilang, lah kamu gimana sih, kamu kan didik kok malah sama anak kamu sendiri, habis aku udah pusing gitu ya. Jadi yang seperti ini kan sebetulnya masalah miskomunikasi ya. Harusnya kan dikomunikasikan kepada pihak guru bahwa ya memang ada faktor-faktor X lah dalam masa pandemi ini, nggak bisa kita paksakan anak untuk normal sesuai target kurikulum yang biasanya ya, senyamannya anak lah. Memang kita memantau, tapi kalau bolak-balik ditagih begitu kan anaknya juga stres gitu kan. Iya, aduh mudah-mudahan nih para guru ya mendengarkan nih, kasihan nih anak-anak. Adik saya juga ngalamin itu tuh Bu Ning. Jadi tagihannya segambreng. Betul. Sisa 5 anak masih dipanggil, 1 anak masih dipanggil. Udahlah, daripada anaknya nggak ngerjain, gimana coba solusinya ya kan? Orang tua akhirnya ya. Jadi intinya memang harus bicara baik-baik ya sama gurunya bahwa bebannya tidak tadi seperti tadi, pendekatannya jangan klasikal gitu. Memang kita mau tidak mau harus paling tidak mengelompokkan, pakai pendekatan kelompok. Oh memang bebannya anak ini segini gitu ya. Dan itu feedbacknya memang dari orang tua. Kalau guru kan kalau nggak tahu apa-apa, apalagi nggak ketemu juga sama muridnya, ya dia pikir semuanya fine-fine aja, nggak ada masalah, nggak ada yang misalnya sampai sakit-sakit, lembur-lembur gitu ya ngerjain sesuatu. Tapi kalau ada laporan dari orang tua, anak saya tuh udah ini banget, udah bete banget, coba dikasih kebijakan, mungkin tugasnya diturunin untuk dia khusus, nah kan enak gitu ya. Oke. Tapi itu terbaik nggak sih Bu kalau kayak announce di grup begitu, tugas ini namanya ini dari belum, yang 20 orang belum, ini belum gitu, gimana? Sebaiknya sih tidak di grup ya, sebaiknya yang sifatnya lebih tertutup. Kalau misalnya kayak aplikasi GCR gitu kan, yang bisa membuka kan si anaknya gitu ya kurang inilah. Kalau di grup itu cenderung nanti ada kompetisi gitu kan, saling bersaing. Nah ini nggak bagusnya di sana. Nah contoh dari konsistensi ini ya tadi kayak misalnya kalau anak mau main puzzle gitu ya. Kalau anak usia yang lebih besar gimana caranya, jadi dia mungkin butuh sampai 2 jam 3 jam, asik aja gitu ya gimana caranya. Tapi kalau anak yang lebih kecil kan udah dicoba berapa kali, ini gagal, udah kan nyerah, Bu Guru nggak bisa gitu kan. Nah itu peran scaffolding di situ, guru yang harus turun tangan, ya ada dibantu supaya dia bisa menyelesaikan gitu ya. Dan kegiatan-kegiatan lainnya kayak misalnya mengambil barang gitu ya, mengambil barang yang tinggi. Kalau anak usia yang lebih besar kan dia mikir, ini nggak bisa nih kalau begini, saya harus ngambil kursi manjat atau manjat, kursinya kok kursi yang itu kok kayaknya berat banget, cari kursi lagi yang lainnya, yang plastik, pikir seperti itu. Tapi kalau anak kecil kan cuman ya tinggi banget gitu ya, pasrah aja dia mungkin coba dia naik kursi tapi kursinya kok ya jauh dari lemari gitu kan, terus lama-lama mama ambilin gitu ya, atau Bu Guru saya nggak bisa gitu, jadi minta tolong, tapi tidak apa-apa, memang prosesnya masih sampai situ gitu ya. Dan itulah peran orang dewasa dalam melakukan scaffolding tadi gitu. Oke. Dan kategori boleh dibantunya itu biasanya berapa persen ya Bu? Kategori boleh dibantu itu ketika dia sudah menyerah. Ini juga dikuatkan oleh Maria Montessori gitu ya. Maria Montessori itu dia menceritakan kalau misalnya ada seorang anak ingin nonton pertandingan apa gitu ya, terus kemudian dia nyeret kursi sedikit majunya, kayaknya seret banget ya, karena kursi sama orangnya gedean kursinya kali kan. Kata Montessori tidak boleh dibantu kecuali sampai si anak bilang minta tolong gitu ya, karena ketika dibantu itu campur tangan kita terlalu berlebihan, merusak malah. Oke. Jadi kalau melihat seperti itu, biarin dulu gitu ya. Kita lihat dulu nih sampai seberapa jauh. Kalau si anak udah give up dan minta bantuan, baru kita bantu. Ya meskipun give up man juga belum tentu pakai verbal ya. Orang tua atau orang dewasa juga harus paham ini. Mungkin dengan udah injak kaki atau apa, itu kan juga ekspresi dari menyerah ya. Itu kita turun tangan. Tapi kalau masih
meskipun udah kayaknya capek banget tapi masih berusaha. Kan ada anak yang begitu ya, pantang menyerah gitu ya. Meskipun tadi strategi kognitifnya itu sederhana, itu aja langkahnya, dia nggak mikir bagaimana caranya cari kursi lainnya lebih ringan atau bagaimana, usaha terus gitu ya. Ya nggak apa-apa, biarkan saja. Itu bagian dari proses kognitifnya. Oh, oke, baik. Kemudian yang terakhir? Oke, yang ke-8 ya. Kasih kan ke-7 jadi lupa. Ya. Tapi seru banget sih. Emang ada di kehidupan nyata ya. Sehari-hari. Nah, yang ke-8 ini setelah mencoba mencari strategi yang seperti apa, ini mencoba mendapatkan pemecahan masalah yang terbaik. Ini ya, keinginan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang terbaik. Memang untuk anak usia dini belum sampai ke sana. Biasanya yang memiliki standar seperti ini adalah anak-anak yang sudah usia sekolah. Ini yang kemudian mengarah kepada motivasi berprestasi, ya, need achievement itu. Karena mereka butuh pengakuan sosial. Nah, dia kan senang ya, misalnya kamu dapat berapa nilainya 100 dong gue gitu kan. Ada kebanggaan di situ. Makanya dia berusaha menampilkan sesuatu yang terbaik sebagai hasilnya dia, karena dia ingin diakui. Tapi kalau anak usia dini kan belum sampai sana. Nah, ini makanya ini kenapa untuk anak usia dini itu kompetisi sebetulnya tidak bagus ya. Belum layak lah. Mereka lebih bagus kepada kooperatif gitu ya, kerjasama. Makanya kalau dulu kan suka, kalau sekarang kayaknya sih sudah nggak terlalu. Dulu kan sering tuh lomba apa antar TK gitu ya. Terus nanti pemenangnya sebetulnya itu belum pas, belum tepat ya. Ya kalaupun mau ada lomba boleh, tapi semuanya dapat hadiah. Oh iya. Semuanya pemenang, semuanya bagus, oke gitu ya. Jadi istilahnya juara 1, 2, 3-nya itu nggak usah pakai naik panggung. Nah itu yang bikin anak-anak itu kurang ini. Jadi tidak berkembang proses kognitif selanjutnya gitu. Agak menurunkan motivasi malah yang seperti itu. Jadi untuk anak usia dini yang perlu kita bangun justru kerjasama gitu ya. Dan kepercayaan diri mereka juga ya Bu ya. Iya betul. Membangun kepercayaan diri. Nah yang paling bagus ketika daripada membandingkan, kalau itu kan pembandingan dengan prestasi orang lain. Yang paling jujur sebetulnya kita itu pakai prinsip lebih bagus membandingkan dengan prestasi kita sendiri sebelumnya. Gitu, jadi kelihatan kan nanti grafiknya. Ini yang sudah digunakan oleh para guru juga sebetulnya dengan bentuk portofolio. Ya, kenapa kok kerjaan-kerjaan anak, hasil-hasil pekerjaan anak itu kita kumpulkan, tidak sekedar dikumpulkan seharusnya, tetapi dijadikan bahan evaluasi oleh guru untuk melihat anak ini seperti apa pertumbuhannya. Oh, dia kalau dalam mewarnai seperti apa, sudah kelihatan bagus apa enggak. Tidak perlu dibandingkan dengan anak lain, tapi lihat progresi anak itu sendiri. Guru yang baik dia selain mengumpulkan, dia juga akan memilah sesuai kategorinya. Misalnya ini kelompok mewarnai si A, ini bagian misalnya motorik kasar yang lain apa gitu, motorik halus yang lain apa. Terus kemudian dia buat grafiknya, titiknya gitulah. Nah itu nanti yang diserahkan kepada orang tua tuh hasilnya itu, hasil grafiknya ini dalam merangkak seperti ini ya, grafiknya, dalam menulis seperti ini, dalam mencocok seperti ini, menggunting seperti, orang tua akan ada kemajuannya kok, ada kemajuan kok anak saya, meskipun mungkin anak lain beda lagi ceritanya gitu. Dan kalau ini memang ditekuni ya itulah portofolio. Tapi sejauh ini masih pakai angka kan biasanya kalau kebanyakan saya malah belum pernah melihat deh ada rapot atau ada evaluasi dengan grafik aja sih, jarang ya kayaknya. Biasanya sih kalau untuk TK-TK yang memang sudah melakukan ini dia double Mbak. Jadi kalau angka itu kan memang tuntutan dari kementerian ya, dari dinas ya, memang mau nggak mau harus, karena itu yang paling gampang dikuantifikasi untuk cepat gitu ya. Tetapi untuk melihat bagaimana sebenarnya progres anak, artinya gini kan, kadang-kadang orang tua yang serius gitu ya, sebenarnya belajar apa aja sih, anakku tuh bisa apa sih setelah ini gitu ya. Nah itu kasih grafiknya, itu kasih lihat gitu ya, perkembangannya seperti ini, dia akan tahu oh ternyata ada kok banyak perkembangannya anak ini gitu. Tapi kalau dia nggak pegang itu kan dia nggak tahu, tiba-tiba angkanya, dia juga cuma bilang anak Anda sudah sangat baik dalam melipatkan, bingung kategori baiknya itu seperti apa kalau nggak lihat hasil kerjaannya. Jadi tidak berarti itu bruk bawa pulang ini kasih ke mama papa, enggak, tapi sudah ada itu tadi, ada grafik, ada narasi yang jelas gitu dari gurunya seperti ini loh peningkatannya gitu. Dan berarti memang penting sekali komunikasi antara gurunya dan orang tuanya ya, Bu Ning ya. Karena nanti akhirnya kurangnya apa nih, mungkin bisa disiasati di rumah seperti apa begitu ya pendampingannya. Makanya hasil dari portofolio itu juga sebaiknya jangan 1 semester.
Ya, mungkin cukup 1 bulan 2 bulan sudah perlu dikomunikasikan. Kalau zaman sekarang kan tidak harus dikasih fisiknya ya. Kita bisa foto kasih ke secara pribadi, jangan di grup ya. Kalau di grup kan nanti jadi masalah lagi deh. Waduh, ketahuan gitu ya si A si B, nanti saling bandingin grafik anakmu gimana. Jadi mama kan begitu tuh, suka lomba-lomba gitu ya. Jadi masalah baru. Ya memang komunikasi secara pribadi kepada orang tua nih, seperti ini loh progresnya, karena nanti kan kelihatan kayak itu loh, kartu KMS pernah lihat? Kan KMS kan ada grade hijaunya, ada grade merahnya. Nah itu guru sudah ngasih tanda di sini hijaunya. Nah anak ibu itu kurangnya di sini, lebihnya di sini gitu kan, dia akan jadi tahu. Itu mudah. Oke, siap. Nah, sebelum kita dengarkan nanti review dari Ibu Ning secara keseluruhan ya, saya mau sapa deh ini untuk Mas Putra Kurniawan. Terima kasih sudah menyaksikan kami, sudah menonton kami. Kemudian Mbak Maria Benghaban, salam kenal dari Adonara. Salam kenal juga. Mbak Hirawati menyimak, katanya terima kasih ya sudah menyimak. Rashidah Idah, bagus sekali penjelasannya, terima kasih. Kemudian Mas Junaidi hadir katanya, Mbak Elsa hadir, terima kasih juga. Mbak Aji, Pokjar UT Batam, Semut Irang Mantul, terima kasih. Akunnya lucu ya. Namanya lucu nih. Oke, nah Iga Andiani hadir. Terima kasih ya untuk Anda semua yang sudah hadir menyimak pagi ini. Oke, Bu Ning, setelah tadi sudah menjelaskan semua proses metakognisi pada anak ya, yang memang ini diperlukan sekali untuk para guru di PG PAUD begitu. Apa sih yang memang harus dipersiapkan para guru ini untuk mengawasi atau untuk sama-sama nih melihat proses metakognisi pada anak? Ya, secara singkat bisa dikatakan bahwa anak usia dini itu pembelajar ulung, ya. Dia pembelajar ulung, dia akan terus belajar meskipun masih dalam taraf yang sederhana. Maka fungsi atau peran dari guru itu adalah bagaimana supaya keinginan atau semangat anak untuk memproses kognisinya, mengembangkan kognisinya itu terus dapat bisa berjalan ya. Ibaratnya minimal pengabaian itu sudah minimal. Artinya tidak melakukan apa-apa itu sudah lebih bagus daripada menghambat gitu ya. Kalau daripada takut salah misalnya itu mengabaikan itu sudah lebih mending. Tetapi ketika kita bisa melakukan sesuatu maka tentu hasilnya akan jauh lebih bagus gitu, karena kita tahu bagaimanapun pertumbuhan dan perkembangan itu ada 2 faktor di sana, ada faktor nature, ada faktor nurture ya, ada faktor dari memang genetiknya, ada faktor stimulasi dari lingkungannya. Jadi peran guru tetap stimulasi lingkungan ini akan sangat mempengaruhi proses perkembangan kognitif anak itu sendiri. Berarti tadi proses genetik dari keluarga ya? Ya, dari keluarga garis dari keturunan orang tua, garis keturunan. Oke, baik. Bu Ning, boleh kesimpulan untuk materi kita hari ini? Silahkan. Ya, jadi dalam pendidikan anak usia dini juga proses metakognisi itu juga dikenal gitu ya, tidak hanya untuk orang dewasa meskipun dalam taraf yang sangat sederhana. Nah, dalam metakognisi ini ada 8 proses yang perlu kita ketahui. Yang pertama formulasi masalah dan kemungkinan pemecahannya. Yang kedua itu adalah kesadaran akan proses kognitif yang diperlukan dalam memecahkan masalah itu. Yang ketiga penerapan kaidah dan strategi kognitif. Yang keempat itu keluasan yang meningkat, jadi bagaimana dia mencari yang kira-kira efisien, yang paling efisien. Yang selanjutnya yang kelima adalah mengontrol atau meminimalisir gangguan dan kecemasan yang datang ketika dia melakukan itu aktivitas untuk memecahkan masalah. Dan kemudian yang keenam pemantauan proses pemecahan masalah ya. Yang ketujuh konsistensi terhadap pemikiran, selalu berpikir. Dan yang terakhir keinginan untuk mendapatkan cara pemecahan masalah yang terbaik, yang the best itu. Oke, baik. Mohon maaf, terakhir satu lagi Bu Ning. Apa ini? Sebelum kita pamit, greeting seperti biasa ya. Silakan. Oh gini ya. Tinggal disebutkan aja. Oh ini saya suruh ngomong ini begini. Iya betul. Tahu gitu ya. Halo UT listener, saya Mukti Amini, Kaprodi PG PAUD Universitas Terbuka. Terus dengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Boleh ulang sekali lagi? Ya, duduk. Siap, pelan-pelan. Nggak dibilang dari awal tadi. Lupa nih. Oke, silakan. Ya.
Halo UT listener, saya Mukti Amini, Kaprodi PK PAUD Universitas Terbuka. Terus dengarkan UT Radio, Open Education Session for All. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ibu, sekali lagi terima kasih Sama-sama, waktunya, Mbak Eka. ilmunya. Mudah-mudahan ketemu lagi dalam waktu dekat ya Bu ya, Amin. dengan topik-topik lainnya. Ini Ya. seputar anak, menarik sekali ternyata. Dan sehat selalu, sukses selalu juga untuk Ibu Nining. Sama-sama Sampai Mbak ketemu Eka. lagi. Selamat berpuasa teman-teman Baik. juga. Oke. Baik, UT listeners, jangan kemana-mana. Nanti setelah ini saya juga masih terus menemani Anda di UT Morning dan juga UT Daytime ya. Jadi demikian tadi perjumpaan kita di tutorial radio bersama dengan Ibu Dr. Mukti Amini SPD MPD yang membahas mengenai proses metakognisi pada anak dari mata kuliah metode pengembangan kognitif PAUD 4101. Dan terima kasih juga kepada para mahasiswa dari jurusan Pendidikan Dasar PG PAUD yang sudah menyimak atau menyaksikan tutorial radio ini. Salah satunya ada Mbak Istiqomah ya dari Pokjar Lamongan semester 2. Terima kasih ya untuk semuanya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu juga. Terima kasih sudah menyimak dan hadir. Dan saya masih akan lanjutkan terus kebersamaan kita. Jadi tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All.